Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Irwan Abdullah, To The Point. Pada kesempatan ini, kita membicarakan satu isu yang menarik, yaitu isu kesetaraan dan isu keadilan. Mungkin kita tidak banyak bertanya, apa beda antara kesetaraan dengan keadilan? Apakah sesuatu yang setara itu adil? Ini suatu pertanyaan yang penting. Kesetaraan gender, apakah itu maksudnya keadilan gender? Bukan, ya. Sesuatu yang kesetaraan belum tentu adil. Jadi pembagian yang diberikan secara setara, setiap kita mendapatkan upah setara, itu adalah kesetaraan. Tapi untuk keadilan itu membutuhkan suatu variasi, membutuhkan satu kondisi-kondisi objektif. Ya, kita tidak berpikir bahwa di dalam kesetaraan itu juga terdapat ketidakadilan. Jadi kalau kita bicara kesetaraan antara anak-anak dan orang tua, itu pasti menjadi sesuatu yang tidak adil. Ya, sama. Anak-anak boleh tidur jam 12 malam, seperti orang tua juga tidur jam 12 malam, itu menjadi tidak adil. Karena seseorang harus bekerja 8 jam, dan yang lain ya juga bekerja 8 jam, belum tentu adil. Itu tergantung pada kondisi-kondisi. Jadi oleh karena itu, keadilan membutuhkan afirmasi. Keadilan itu membutuhkan pengetahuan yang lebih dari sekedar kesetaraan. Ya. Jadi apakah setara? Apakah kesetaraan itu bisa membawa suatu keadilan dan membawa perubahan-perubahan yang mendasar? Bisa tidak. Ketika kita mematok nilai 10 pada lulusan ya untuk bisa masuk dalam satu perguruan tinggi, itu adalah kesetaraan. Ya, orang yang berasal dari Jogja, Bandung, Jakarta, ya, itu setara dengan orang yang berasal dari Papua, dari Ambon, mungkin juga dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Mereka pun untuk masuk ke universitas, dia membutuhkan nilai 10. Itu nilai kesetaraan, ya, dan terbuka. Kesetaraan itu terbuka untuk semua, ya, terbuka untuk semua sehingga semua boleh. Seperti juga kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan dibuka kesempatan untuk masuk ke lapangan kerja atau untuk bersaing secara setara. Tapi apakah itu adil? Itu sesuatu yang berbeda. Equality tidak berarti equity. Karena keadilan ya, membutuhkan hal-hal yang jauh dari sekedar sama. Jadi untuk mereka yang berasal dari daerah-daerah yang terbatas, daerah konflik, daerah pinggiran, ya, daerah perbatasan, daerah-daerah yang memang aksesnya terbatas, maka kesetaraan itu tidak fair. Jadi kesetaraan itu sama sekali tidak memecahkan masalah. Kalau untuk orang-orang yang hidup dalam situasi yang semuanya serba berkecukupan, masyarakat kota dapat mengakses semua fasilitas informasi dengan baik, itu tidak bisa disamakan dengan mereka yang berasal dari gunung, mereka berasal dari daerah pelosok, ya. Dan kalau kita mau adil,
Maka untuk mereka yang berasal dari daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah yang sulit, yang kita sebut mereka adalah bagian dari kewarganegaraan, dari warga negara kita, maka harus ada keadilan. Jadi nilai 10 tidak pantas untuk mereka. Mungkin untuk mereka harus kita beri nilai 8 untuk bisa diterima di dalam satu rekrutmen. Kalau yang lain membutuhkan nilai 10 supaya bisa diterima, maka untuk kelompok masyarakat yang masih terbatas, terkebelakang, dia harus diberi nilai 8. Artinya dia cukup membutuhkan nilai 8 untuk bisa diterima di dalam pendidikan atau di satu perguruan tinggi. Itu baru kita sebut adil. Ya, demikian juga hak-hak, ya, hak-hak gender bagi laki-laki dan perempuan tidak bisa setara. Artinya terbuka kesempatan untuk laki-laki dan perempuan itu tidak cukup, karena harus ada affirmative action, di mana persyaratan-persyaratan untuk memenuhi kesempatan-kesempatan itu harus persyaratan yang berbeda. Karena ada affirmative action, ada political will, di mana political will itu mengubah prinsip-prinsip kesetaraan menjadi prinsip keadilan. Keadilan itu membutuhkan affirmative action. Keadilan itu membutuhkan political will, membutuhkan kekuasaan untuk mengubah sesuatu yang setara menjadi fair. Kesetaraan yang fair, fairness, yaitu kesetaraan yang berkeadilan. Jadi prinsip keadilan ini yang harus kita tegakkan. Di dalam masyarakat kita sering sekali kita menggunakan standar nasional, ya, standar, berbagai standar, dan di balik standar itu ada yang dipikirkan, dan di balik yang standar itu ada yang tidak standar, dan itu artinya ada yang dinomorduakan, ada yang dinafikan. Ya, ambil saja contoh rekrutmen pegawai negeri yang diberlakukan, ya, secara nasional. Siapapun boleh bebas mengikuti. Ini satu perkembangan yang luar biasa, tentu saja, ya. Setiap orang boleh mengikuti tes dimanapun dan bisa ditempatkan dimanapun di wilayah Indonesia. Itu sebuah keterbukaan, itu demokrasi, itu adalah kesetaraan. Tapi apakah itu adil? Ya, harus dievaluasi, dilihat. Ketika kita memberlakukan standar yang sama untuk semua orang, maka orang-orang yang beruntung akan mampu mengakses kesempatan-kesempatan itu. Di antara masyarakat Indonesia, bangsa kita, banyak yang tidak beruntung. Mekanisme apa yang tersedia untuk mereka, supaya hak-hak keadilan mereka juga dapat? Ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kebijakan pada tingkat yang paling rendah sampai paling tinggi tidak hanya berorientasi pada kesetaraan, tapi kebijakan yang lebih cerdas, yang mampu membangun kesetaraan berbasis keadilan atau kesetaraan berorientasi pada keadilan. Itu renungan kita pada hari ini. Sampai bertemu dalam To The Point. Salam sejahtera. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak.